Tahun 1953, Iran berdiri di persimpangan sejarah. Sebuah negeri yang kaya minyak, namun terjepit di antara kepentingan asing dan aspirasi rakyatnya sendiri. Perdana Menteri Mossadegh mengambil langkah berani, menasionalisasi minyak Iran, aset yang selama puluhan tahun dikuasai perusahaan Inggris. Keputusan itu mengguncang dunia, seberat 3 gajah yang tiba-tiba ditempatkan di meja diplomasi internasional. Teheran saat itu adalah kota yang sedang tumbuh, dengan gedung-gedung modern berdiri di samping bazar kuno. Jalanan dipenuhi mobil-mobil baru, sementara di desa-desa, kehidupan masih berjalan dengan ritme tradisional. Kontras ini menciptakan ketegangan sosial, sebagian rakyat mendukung modernisasi, sebagian lain merasa terpinggirkan. Di balik semua itu, minyak menjadi urat nadi bangsa. Setiap tetesnya adalah emas hitam yang menentukan masa depan Iran. Namun, bagi Amerika Serikat dan Inggris, nasionalisasi berarti kehilangan kendali atas sumber energi vital. Dan disinilah benih konflik ditanam, campur tangan asing yang akan mengubah arah sejarah Iran selamanya. 1953, kudeta CIA. Langkah Mossadegh menasionalisasi minyak Iran mengguncang kepentingan Barat. Amerika Serikat bersama Inggris melancarkan Operation Ajax, sebuah operasi rahasia yang melibatkan propaganda, suap kepada politisi, dan mobilisasi massa. Mossadegh digulingkan, Shah Mohammad Reza Pahlavi kembali berkuasa dengan dukungan penuh Washington. Dari sekitar 16.000 tentara dan aparat yang loyal kepada Mossadegh, banyak yang ditangkap atau dibubarkan. Kudeta ini bukan sekadar pergantian pemimpin, melainkan awal dari campur tangan asing yang mengubah arah sejarah Iran. Era Shah Pahlavi. Iran menjadi sekutu dekat Amerika dalam Perang Dingin. Washington mengucurkan miliaran dolar bantuan militer dan ekonomi. Jet tempur F-14 Tomcat, simbol kekuatan udara Amerika, terbang di langit Iran, satu-satunya negara di luar Amerika yang memilikinya. Namun di balik kemewahan Istana Shah, rakyat mulai merasakan jurang ketidakadilan. Modernisasi cepat, korupsi, dan represi politik menimbulkan ketegangan. Safak, polisi rahasia Iran, terkenal dengan metode penyiksaan brutal. Sekutu yang dulu dianggap penyelamat, perlahan berubah menjadi simbol penindasan. Revolusi Islam 1979. Gelombang massa menggulingkan Shah. Ayatollah Khomeini kembali dari pengasingan, membawa ideologi baru yang menolak dominasi Barat. Hubungan dengan Amerika runtuh seketika. Krisis sandera di Kedutaan Besar Amerika di Teheran menjadi titik balik dramatis. 52 diplomat ditahan selama 444 hari. Dunia menyaksikan, dan Amerika merasakan luka diplomatik yang dalam. Peristiwa ini disiarkan setiap hari di televisi, menciptakan trauma kolektif di Amerika dan memperkuat citra Iran sebagai musuh. Konflik nuklir dan sanksi. Iran dituduh mengembangkan senjata nuklir. Inflasi melonjak, harga kebutuhan pokok membengkak, dan mata uang Iran terjun bebas. Harapan sempat muncul lewat JCPOA 2015, perjanjian nuklir yang membuka pintu perdamaian. Iran setuju membatasi pengayaan uranium hingga 3,67% dan mengurangi stoknya hingga 300 kg, angka yang jauh di bawah kapasitas senjata. Namun pada 2018, AS keluar dari kesepakatan. Harapan itu kandas, meninggalkan rasa pahit. Era modern. 2018 sampai sekarang. Permusuhan memasuki babak baru. Amerika kembali menjatuhkan sanksi, Iran memperkuat aliansi regional dengan Rusia, Tiongkok, dan kelompok milisi di Irak, Suriah, serta Yaman. Konflik menjalar ke medan perang proksi, serangan drone di Teluk Persia, serangan rudal ke pangkalan Amerika di Irak, hingga sabotase tangker minyak. Serangan siber menjadi senjata baru, dengan sistem perbankan dan infrastruktur energi menjadi target. Permusuhan ini tak lagi terbatas pada diplomasi, melainkan merembes ke dunia maya dan medan perang. Segalanya benar-benar pecah pada tahun 1979. Revolusi Islam mengguncang Iran,
menggulingkan Shah yang selama puluhan tahun menjadi sekutu Amerika. Ayatollah Khomeini kembali dari pengasingan, membawa ideologi yang menolak dominasi Barat. Krisis sandera di Kedutaan Besar AS di Teheran menjadi simbol permusuhan yang tak bisa ditarik kembali. Selama 444 hari, 52 diplomat Amerika ditahan. Dunia menyaksikan setiap detik, sementara Amerika merasakan luka diplomatik yang dalam. Peristiwa ini bukan sekadar krisis, melainkan deklarasi permusuhan terbuka. Bagi Washington, Iran berubah dari sekutu strategis menjadi musuh ideologis. Bagi Teheran, Amerika bukan lagi mitra, melainkan simbol campur tangan asing yang harus dilawan. Dari titik ini, hubungan Iran, Amerika tidak pernah kembali seperti semula. Revolusi dan krisis sandera menjadi titik balik permanen, momen di mana sejarah bergeser ke jalur permusuhan yang panjang. Sejak Revolusi Islam 1979, hubungan Iran, Amerika Serikat tidak pernah kembali normal. Iran tumbuh sebagai kekuatan regional dengan ideologi anti-Barat. Sanksi ekonomi yang dijatuhkan Amerika dan sekutunya membuat rakyat Iran hidup dalam tekanan. Inflasi melonjak, mata uang terjun bebas, dan akses terhadap kebutuhan pokok terbatas. Namun di sisi lain, isolasi ini justru memperkuat semangat kemandirian. Iran mengembangkan industri dalam negeri, memperkuat jaringan milisi di Irak, Suriah, dan Yaman, serta menjalin aliansi dengan Rusia dan Tiongkok. Di Washington, Iran selalu dipandang sebagai ancaman strategis. Setiap kebijakan luar negeri Amerika di Timur Tengah hampir selalu mempertimbangkan bayangan Iran. Dari pangkalan militer di Teluk Persia hingga operasi siber, permusuhan ini menjalar ke berbagai dimensi. Sisa-sisa sejarah terlihat jelas di lapangan. Mural anti-Amerika menghiasi dinding Teheran, sementara di Amerika, Iran digambarkan sebagai musuh ideologis. Generasi baru di kedua negara tumbuh dengan narasi permusuhan yang sudah mendarah daging. Benteng ini tidak pernah runtuh, justru semakin diperkuat oleh sejarah panjang intervensi, revolusi, dan konflik. Sejarah Iran, Amerika bukan sekadar catatan diplomasi, melainkan kisah tentang kesombongan politik dan campur tangan asing yang mengubah arah sebuah bangsa. Dari kudeta Mossadegh hingga revolusi Islam, dari krisis sandera hingga konflik nuklir, setiap bab menunjukkan bahwa intervensi luar tidak pernah benar-benar membawa stabilitas, justru melahirkan permusuhan yang diwariskan lintas generasi. Permusuhan ini kini menjalar ke dunia maya dan medan perang proksi, membuktikan bahwa konflik tidak lagi terbatas pada senjata dan diplomasi. Namun pesan yang lahir dari perjalanan panjang ini sederhana, setiap bangsa berhak menentukan jalannya sendiri. Campur tangan asing bisa menjatuhkan seorang pemimpin, tetapi tidak pernah bisa menghapus identitas sebuah bangsa. Pada akhirnya, kekuatan sejati bukanlah senjata atau sanksi, melainkan kemampuan untuk memahami bahwa sejarah selalu berpihak pada mereka yang berjuang untuk menentukan nasibnya sendiri.